Shalom semua, ini di bulan terakhir tahun ini ya, cepet banget kayak 2023, udah mau 2024, aku pun rasain cepet, mungkin karena nggak tahu ya teman-teman gimana ya, aku ngalamin banyak hal tahun ini, jadi kayak kesannya cepet banget, dan ini topik ini mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar, mungkin ada juga teman-teman yang belum pernah dengar, bagus kalau belum pernah dengar, mestinya akan ngalamin sesuatu hari ini. Ini topik yang menurut aku emang mungkin topik ini terkenal ya. Ini ada namanya sesi hati Bapa gitu ya. Sesi hati Bapa itu kebanyakan tahu lah, ya itu terkenal banget gitu. Nah, tapi seterkenal-terkenal itu menurut aku ya pribadi, ini adalah topik yang kita tuh harus ngulang sesering mungkin ya. Setahun sekali kalau perlu tiap hari lah, mungkin kalau perlu tiap hari. Kenapa? Karena kalau kita ngulang-ngulang ini tiap hari sampai kita benar-benar benar-benar tahu lah ya, ini sepenting itu ya, pribadi pribadi Bapak di hidup kita sepenting itu, ya kita bakal ngalamin perubahan banget. Ya jadi kalaupun teman-teman udah sering dengar, aku pun sering dengar gitu. Nah, ini aku pun belajar lagi dan aku hari ini belajar lagi eh, supaya nggak terlalu sama kayak yang pernah aku bawain sebelum-sebelumnya. Aku juga belajar lagi ini apa poin yang aku miss sebelumnya gitu ya. Poin apa yang bisa bantu aku semakin dekat sama Bapak segala macam. Nah, jadi hari ini teman-teman kalaupun udah pernah dengar, buka hati juga. Karena kalau teman-teman ingat, ini terakhir kita sesi hati Bapak tuh, aku lupa, mungkin tahun 2021 kali ya. Tahun 2021. Dan itu aku pun pas dengar pembicara tamunya itu ngomongin hati Bapak, aku pun nangis lagi gitu. Nah, ini satu-satunya topik yang, ini kalau teman-teman tahu, topik ini biasanya di retret yang biasanya ada 5 sesi ya, udah ada polanya gitu ya. Bisa ada 5 sesi. Nah, ini sesi pertama nih, sesi hati Bapak. Nah, pertama kali saya ikut ini sesi hati Bapak, saya udah tahu ya itu sesi nangis-nangis lah ya. Sesi nangis-nangis tuh pasti nangis lah itu, nggak mungkin ada yang nggak nangis biasa. Tapi waktu itu saya bilang ke pembina saya, aku udah tahu nih sesi nangis-nangis. Nanti semua pada nangis, percaya deh, aku nggak bakal nangis, aku udah tahu. Aku ngomong gitu, dan akhirnya malah pas sesi nangis-nangisnya ini, sesi hati Bapak ini, di satu ruangan itu malah saya yang nangis paling kenceng. Sampai ke semua orang liatin gitu. Tisu ya sampai nggak berhenti lah gitu. Jadi ya bukan masalah nangis atau enggak sih ya, tapi masalah ini kita benar-benar bisa nggak sih berubah dan ngerasain yang namanya hati Bapak itu, dan nanti akan kelihatan nanti hasil dari nanti kita lihat ya. Oke, nah jadi ayat pembukanya ini poin pertama, ada 2 bagian mungkin ya, 2 bagian yang harus kita ngerti. Bagian pertama ini ya, Matius 5 ayat 48, ini Tuhan Yesus yang ngomong, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau teliti teman-teman, ya ini tujuan kekristenan itu ya begini. Ya, tujuan kekristenan itu ini. Ya, kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Nah, itu tujuan kekristenan itu. Ya, kita punya satu role model, ya Bapa di sorga, dan kita tuh dituntut jadi kayak begitu. Nah, kata sempurna ini bahasa bahasa apa nih? Yunani ya, sorry. Bahasa Yunaninya itu namanya teleos. Nah, teleos itu artinya tuh komplit ya. Komplit tuh dalam arti tuh apa ngomongnya ya? Ya komplit lah ya gitu. Dalam arti pekerjaan, pertumbuhan mental dan karakter moral, jadi kayak kesana tuh ya sempurna gitu, komplit. Nah, atau bisa juga dibilang dewasa, yaitu sempurna itu ya. Jadi artinya begitu. Nah, jadi tujuan kekristenan kita adalah menjadi teleos, yaitu teleos artinya yang poin pertama tadi. Nah, tujuan kekristenan adalah menjadi teleos sama seperti Bapa di surga, itu teleos. Ya, teleos itu ya, komplit, dewasa, sempurna. Nah, itu tujuan kita. Nah, ini bisa nggak sih kita capai? Nah, banyak orang gini nih, oh saya pengen jadi sempurna seperti Bapa, seperti Allah lah gitu, seperti Allah. Nah, tapi nggak mau kenal Tuhan Yesus, bisa nggak? Nah, ayat ini itu menentang perkataan tadi ya. Kita nggak mungkin bisa jadi sempurna seperti Bapa tanpa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang, oh saya pengen jadi seperti Allah, punya sifat-sifat Allah, tapi nggak mau kenal Tuhan Yesus, nggak mau percaya Yesus adalah Tuhan, ya nggak bakal bisa. Ya mau sampai kapanpun nggak bakal bisa. Ya karena itu satu-satunya jalan. Ya karena tidak ada seorang pun gitu ya, tidak ada seorang pun. Jadi tanpa terkecuali udah nggak mungkin ada orang yang bisa datang kepada Bapa, yang bisa punya hubungan sama Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin kita suka miss ya. Yang suka miss itu terkadang kita tuh Tuhan Yesus terus ya, Tuhan Yesus terus, Tuhan Yesus terus. Salah nggak sih? Nggak salah ya. Yesus adalah Tuhan, ya nggak apa-apa kita dekat sama Tuhan Yesus. Nah, tapi sebenarnya kalau kita teliti, kalau Tuhan Yesus adalah ini jalannya adalah jalan yang menuju kepada Bapa gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh kita sama Bapa tuh jalannya Tuhan Yesus, kesannya kan kayak gitu ya kesannya. Nah, berarti kan sebenarnya kalau Tuhan Yesus bukain jalan kepada Bapa, sebenarnya Tuhan Yesus pun mau kita menuju ke Bapa. Ya, kita datang kepada Bapa. Tapi banyak dari kita yang susah atau mungkin bahkan nggak nyadar. Oke, kita Tuhan Yesus terus, tapi kita nggak datang kepada Bapa. Nah, itu salah nggak datang kepada Tuhan Yesus? Enggak ya, tapi nggak komplit aja ya, nggak komplit gitu ya. Masih ada hal yang kita miss kalau kita cuma datang ke Tuhan Yesus doang. Karena Tuhan Yesus aja ngarahin kita ke Bapa. Ya, kenapa Tuhan Yesus ngarahin kita ke Bapa? Karena ini. Ya, karena ini. Tuhan Yesus mau, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus mau kita sempurna seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ya. Ini bagian pertama nih, poin pertama yang harus kita ngerti dulu. Tuhan Yesus mau kita sempurna seperti Bapa kita di surga itu sempurna. Ya. Dan kita nggak mungkin bisa sempurna seperti Bapa di surga kalau kita nggak melalui Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan kepada Bapa. Ya, berarti Tuhan Yesus mau sebenarnya kita jalan kepada Bapa. Ya, jangan sampai kita bangun hubungan sama Tuhan Yesus yang mana itu baik ya, nggak ada salah-salahnya bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Itu keputusan terbaik yang bisa kita bangun adalah kita bangun hubungan sama Tuhan Yesus, betul. Ya, tapi kalau kita nggak bangun hubungan sama Bapa juga, ya itu kurang komplit, ya kurang komplit. Ya jadi kesana kayak setengah porsi doang, ya porsi seutuhnya kita bangun hubungan sama Bapa, sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Nah ini bagian pertama ya teman-teman ya. Nah bagian kedua, ya bagian kedua yang harus kita ngerti adalah keluarga itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal. Ya, keluarga manusia gitu ya, itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal. Ya, kita punya Bapa, Ibu, dan anak kalau satu keluarga ya. Keluarga tuh ya bukan keluarga besar ya, keluarga gitu, keluarga inti. Ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Nah, bapaknya siapa? Ya pasti Allah Bapa. Anaknya siapa? Ya kita tahulah the Son ya, Tuhan Yesus. Nah, terus ibunya siapa? Nah, ibunya di sini adalah Roh Kudus. Tapi jangan bilang Roh Kudus itu cewek ya. Saya nggak pernah bilang Roh Kudus itu cewek. Ya, sebenarnya ada yang teliti Roh Kudus itu memang kalau di Inggris ya pakai kata he. He itu kan dia dalam arti laki-laki ya. Nah, tapi sebenarnya bahasa aslinya itu nggak ada he atau she. Bahasa aslinya itu ya dia. Dia itu ya mau cowok cewek ya kita nggak tahu. Yang penting dia gitu. Jadi netral lah. Kata-kata dia itu netral sebenarnya bahasa aslinya. Nah, jadi kalau kita teliti sebenarnya kenapa Roh Kudus itu melambangkan ibu, bukan arti Roh Kudus adalah cewek ya. Jangan pernah bilang Roh Kudus adalah cewek, itu sesat. Nah, tapi gini, Tuhan kan ciptain manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, terus Tuhan ciptain cowok dan cewek. Ya, dua-duanya segambar dan serupa dengan Allah. Nah, masalahnya kalau cowok kan mestinya maskulin cowok gitu, jantan gitu kan. Nah, kita bisa dapat sifat jantan dari mana? Ya pasti dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, the Father and the Son. Gak mungkin Father adalah cewek, gak mungkin the Son adalah cewek. Ya, karena kalau cewek ya maksudnya the daughter, maksudnya bukan son. Nah, terus kalau perempuan itu bisa diciptain segambar dengan serupa dengan Allah, tapi punya sifat feminin. Nah, sifat femininnya itu dari mana? Nah, sifat femininnya itu didapat dari Roh Kudus. Sifat feminin dapat dari Roh Kudus, tapi sekali lagi ya, bukan artinya Roh Kudus adalah cewek. Ya, itu penyesatan kayak gitu. Ya.
sifat feminin ya didapat dari Roh Kudus. Nah, tapi kita harus tahu juga Roh Kudus itu selain punya sifat feminin yang bukan feminin bukan arti kayak kayak gitu ya, maksudnya lebih ke hatinya sensitif segala macam. Perempuan kan lebih ke perasaan, kalau cowok kata lebih logika. Nah, Roh Kudus itu ya mungkin kalau digambarin dengan tokoh Alkitab mirip ya, bukan sama ya, mirip seperti Daud. Nah, Daud itu gagah perkasa kan. Nah, Roh Kudus juga gagah perkasa nggak? Ya pasti. Ya, Daud itu juga gagah perkasa. Ya, pahlawan perang gitu kan. Nah, tapi pahlawan perang yang ngalahin Goliat, semua bangsa-bangsa asing di sekelilingnya, berlaksa-laksa kalau kata Alkitab, ngalahin musuh berlaksa-laksa si Daud ini. Nah, tapi walaupun dia gagah perkasa kayak begitu, dia juga punya sifat feminin ya, dalam tanda petik ya. Sifat feminin Daud apa? Dia bisa sama Yonatan, aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi jiwaku sendiri. Bayang gak sih ada cowok ngomong gitu ke cowok lain? Kalau zaman sekarang mungkin udah dibilang gay gitu ya. Nah, tapi itu bukan dalam konteks gay ya. Itu bukan dalam konteks seksual. Nah, kalau gay itu kan konteksnya udah seksual gitu. Daud nggak pernah tuh ciuman sama cowok, yang nggak pernah ya. Nah, kalau zaman dulu ya cium pipi gitu sebagai tanda hormat, emang budayanya begitu gitu. Tapi bukan cium bibir dengan mati seksual. Jadi Daud bukan gay. Ya, tapi Daud bisa mengasihi seseorang sampai dia mengasihi jiwa sendiri, itu bukti dia sensitif ya, bukti dia sensitif. Dia punya hati yang sensitif, hati yang benar-benar lembut segala macam. Dan lagi orang yang gagah perkasa ini juga di kitab Mazmur nulis air matanya ditampung gitu ya. Air matanya bercucuran segala macam. Masa pahlawan perang, bisa bayang gak sih kalau ada cowok berotot pahlawan perang gitu ya, pegang pedang tapi nangis gitu kan, lucu sebenarnya. Nah, tapi itu ngelambangin Daud itu selain gagah perkasa, dia juga punya sifat feminin. Bukan feminin lah, ngomongnya sensitif lah ya, sensitif, perasaannya kuat. Nah, Roh Kudus tuh kira-kira mungkin kalau digambarin kayak manusia mirip seperti Daud mungkin ya. Makanya kalau kita teliti juga, segala hujat kepada segala hujat terhadap Tuhan Yesus bisa dimaafin, tapi hujat kepada Roh Kudus nggak bisa dimaafin, nggak akan pernah diampuni. Kenapa? Karena ya mereka tahu nih, Allah Tritunggal tahu yang paling sensitif itu adalah Roh Kudus. Nah, itu jadi ini adalah keluarga itu, pokoknya ada gambaran Allah Tritunggal. Ini kita kalau bahas bisa nggak selesai gitu ya, panjang kalau kita bahas Allah Tritunggal. Nah, tapi yang jelas ini keluarga inti, ayah, ibu, anak, itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal sendiri. Ya, Allah Tritunggal jadi adalah keluarga pertama yang pernah ada di dunia. Ya. Sebelum ada keluarga manapun, nah ini udah ada keluarga nih, yaitu Allah Tritunggal. Ya, atau kalau mau bahasa komselnya gitu ya, komunitas pertama di dunia ini komunitas ini. Ya, komunitas Allah Tritunggal, komunitas pertama. Nah, jadi ini sesuatu yang nggak boleh diganggu gugat ya. Ayah, ibu, anak itu formasi yang nggak boleh diganggu gugat. Nah, zaman sekarang udah ada yang namanya LGBT. Nah, itu mengganggu gugat gitu ya formasi ini. Ya, bukannya ayah, ibu, anak jadi ayah, anak. Nah, atau yang lesbian ibu, anak. Ya, itu udah percaya deh, itu udah pasti ngaco ya. Anaknya tuh pasti nggak akan tumbuh dengan baik lah mestinya. Kenapa? Karena kita butuh sosok ayah, kita butuh sosok ibu, dan anaknya harus lihat itu ayah dan ibu, bukan ayah, bukan ibu gitu. Apalagi ada yang udah nggak jelas gitu, transgender segala macem. Ya, itu waktu itu ada yang protes gitu, itu dari LGBT nambah lagi LGBTQA plus tambah terus ya, huruf makin panjang gitu, udah makin nggak jelas sekarang. Nah, itu adalah merusak formasi yang mestinya Tuhan ciptain ya. Formasi original yang mestinya ada di keluarga itu ayah, ibu, anak. Nah, makanya setan demen banget lihat keluarga ancur-ancuran. Setan demen banget sama LGBT. Kenapa? Karena itu dengan kita merusak formasi ayah, ibu, anak, nah kesana tuh kayak kita ngejek Allah Tritunggal. Nah, makanya setan mendorong banget manusia buat hidup kayak gitu. Ya, dia mendorong banget, udah daripada ada ayah ibu anak, udahlah jadi gay aja, jadi ayah anak. Nah, ini kan penghujatan nih terhadap formasi Allah Tritunggal nih. Padahal manusia diciptakan segaman dengan serupa Allah. Ya,
Jadi setan demen banget merusak formasi keluarga yang sebenarnya. Nah, jadi karena setan tahu makanya dia akan berusaha ngancurin keluarga. Kalau teman-teman lihat hampir semua masalah di dunia, anak-anak yang nggak bener, akarnya selalu dari keluarga. Ya, jarang banget ya ada orang yang anak bermasalah itu akarnya bukan dari keluarga, jarang banget. Dan kalaupun bukan jarang sih ya, mungkin nggak ada ya, karena pasti ujung-ujungnya, oh ya, pasti ujung-ujungnya masalah dari semua itu pasti balik ke keluarga lagi. Makanya setan demen banget ngancurin keluarga. Ya, kalau teman-teman tahu yang namanya daddy issue, nanti kita akan bahas ya, daddy issue, father issue, atau kadang-kadang ada yang bilang motherless. Nah, motherless juga ada istilahnya ya, bukan daddy issue doang. Nah, itu jadi setan akan berusaha ngancurin keluarga, gambar bapak yang benar dihancurin, gambar ibu yang benar dihancurin, sampai anaknya jadi kacau. Nah, anak ini kan nanti suatu saat akan tumbuh, dia akan jadi bapak lagi dan akan jadi ibu lagi. Nah, itu nanti dia punya anak lagi, wah dia juga akan jadi kacau juga karena dia nggak punya role model yang tepat. Nah, nanti terus-terusan sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini makanya dengan ngancurin keluarga, setan akan merusak generasi kita sampai ke bawah nanti kalau kitanya juga nggak pulih. Nah, makanya kita harus ngerti dulu nih, gambaran keluarga yang sebenarnya itu formasinya itu bapak, ibu, anak yang ideal ya, yang ideal, bapak yang ideal, ibu yang ideal, dan anak. Nah, anak harus lihat bapak yang ideal dan ibu yang ideal, baru nanti dia bisa juga jadi orang tua yang ideal. Nah, hal ini kalau kita mau lihat di Kejadian 27 ayat 34, nah kalau kita mau akui teman-teman, kita semua tuh punya kecenderungan seperti Esau. Ya. Kita tuh selalu punya kecenderungan buat dekat sama bapak, dikasihi bapak. Ya. Nah ini setelah Esau tahu hak kesulungannya diambil, bukan hak kesulungan, sorry, berkat kesulungannya itu diambil sama si Yakub. Setelah Esau tahu berkat kesulungannya diambil sama si Yakub, kita menulis dia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Nah jadi percaya nggak sih teman-teman, di setiap kita sebagai anak, kita tuh punya hati yang meraung-raung, pengen berkati aku juga Bapak. Nah, makanya ada istilah daddy issue. Kenapa? Karena kebutuhan ayahnya nggak dipenuhi. Ya, kebutuhan kasih ayah tuh nggak dipenuhi. Nah, makanya ada yang namanya daddy issue. Kalau teman-teman tahu daddy issue, wah itu semua tuh kayak mau jadi pengedar narkoba, bintang porno, perampok bank, gangster, apapun itu, biasa ujung-ujungnya tuh daddy issue. Ya, daddy issue tuh masalah ayah gitu ya, masalah ayah. Nah, ini dialami sama Esau. Akhirnya Esau kacau balau hidupnya. Karena dia ngeremehin ini. Dan akhirnya dia nggak dapet itu. Ya. Dia punya hati yang ngebangkang terus sama bapaknya kan. Nah, jadi kita harus tahu teman-teman, kita harus akui ya, kita tuh punya hati yang sebenarnya pengen punya bapak. Ya, mau teman-teman, aku bisa hidup tanpa bapakku. Percayalah, di dalam hati kita emang kita diciptakan kayak gitu ya. Kita diciptakan emang kita butuh kasih bapak. Ya. Kalau kita mau akui pasti ada. Nah makanya karena si Filipus tahu ya, Rasul Filipus tahu kita punya hati yang butuh dikasihi Bapa. Dia bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah cukup tuh bahasa Indonesia ya, bahasa aslinya tuh sebenarnya bukan cukup, puas. Ya, itu udah memuaskan kami. Nah jadi ada hati kita, ada bagian di hati kita yang cuma bisa dipuaskan sama Tuhan doang, sama Bapak doang. Nah itu kita mau cari itu dimanapun nggak akan bisa. Nah karena sebenarnya deep down di hati kita, jauh di lubuk hati kita yang terdalam, kita tuh cuma bisa dipuaskan sama Bapak. Nah kita makanya cari banyak hal yang memuaskan kita kan. Ya, orang makanya kadang-kadang kalau yang nggak punya kasih Bapak, hidupnya kacau balau. Kenapa? Dia cari kepuasan dari hal-hal lain yang bukan Bapak. Padahal cuma Bapak yang bisa puasin dia. Nah ini jadi teman-teman harus tahu ya. Ini namanya daddy issue. Ya, daddy issue.
ya, masalah ayah gitu ya. Masalah kita butuh kasih bapak di hidup kita. Nah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah pasti memuaskan kami. Nah, itu. Setiap kita punya hati yang kayak gitu. Akhirnya ada ini diriset sama seorang ilmuwan. Teman-teman lihat ini induk gajah dengan anak gajah. Pernah diadain satu riset gitu ya, satu riset. Jadi ada anak gajah, dia baru lahir ya, anak gajah benar-benar baru lahir. Dia udah nggak ketemu induknya, dipisahin. Ya, dipisahin jauh-jauh, nggak pernah ketemu induknya sampai dia tua. Nah, anak yang baru lahir dipisahin langsung sama induknya, nggak pernah ketemu induknya sampai dia tua. Setelah dia udah dewasa, anak ini tumbuh dewasa sendirian tanpa orang tua, dia dilepas ke hutan bebas gitu ya, hutan liar. Dia dilepasin ke hutan liar, tiba-tiba kerjanya gajah yang nggak pernah tumbuh tanpa induk ini, kerjanya adalah dia nyeruduk-nyeruduk hiena. Tahu ya, hiena, binatang buas juga, predator. Nah, gajah yang nggak pernah ketemu induknya ini, kerjanya setiap hari itu, nyeruduk-nyeruduk hiena, bayangin gak sih? Nah, itu bukan naturnya gajah, buat nyeruduk hiena, itu nggak pernah. Gajah tuh nggak pernah diciptain punya insting buat nyeruduk hiena. Gajah itu ya makan tumbuhan, ya bukan makan daging, dan bukan ngelawan predator gitu mestinya. Nah, tapi anak ini karena nggak pernah ketemu induknya, dia akhirnya jadi nggak tahu jadi gajah yang sebenarnya tuh kayak gimana sih. Nah, ini jadi dia nggak tahu gitu ya. Nah, itu dibuktiin sama riset. Ya udah terbukti gitu ya secara alam ya. Emang kita butuh bapak ya. Binatang aja butuh bapak, apalagi kita. Ya, binatang aja butuh bapak supaya jadi ya kalau anak gajah ini butuh induk gajah buat supaya dia tahu, oh jadi gajah tuh seperti ini ya. Jadi gajah tuh tindakannya seperti ini, bukan nyeruduk hiena. Nah, makanya gimana caranya kita bisa jadi bapak yang benar kalau kita bahkan nggak tahu figur bapak tuh gimana. Ya, figur bapak gimana. Makanya teman-teman hari ini, kalau teman-teman mungkin punya ayah yang kurang baik, ya sama seperti ayah saya juga nggak baik ya. Tapi saya tetap mengasihi ayah saya, mengasihi papa saya. Jangan sampai kita bilang, oh papa aku nggak baik, jadi aku nggak bisa mengasihi dia. Itu juga salah. Ya, kita tetap harus mengasihi orang tua kita, walaupun mereka nggak baik. Ya, bahkan tahun ini pun sebenarnya aku masih dapat bukan dapat ya, mereka ngelakuin sesuatu yang lumayan parah lah dan rugiin orang lain juga bahkan. Nah, dan itu ya saya tetap masih mengasihi mereka, tapi saya udah nggak membenci mereka gitu ya, nggak membenci mereka. Kesel ada mungkin, tapi saya udah kayak nggak dendam, nggak kepahitan. Ya saya masih kayak berusaha mengasihi mereka aja, masih sayang mereka. Ya, dan saya bisa nunjukin itu gitu. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa gambar bapak yang salah dalam hidup kita. Ya, ini beberapa gambar yang akhirnya dirusak setan. Nah, percaya nggak sih teman-teman kalau bapak kita tuh bapak pribadi ya, bapak daging kita, bapak keluarga kita itu dia hidupnya nggak seperti bapak yang sebenarnya, nggak seperti bapak yang ideal. Mungkin mereka mabok-mabokan, mereka uh, selingkuh segala macam atau apapun lah gitu ya, mabok-mabokan, selingkuh, ngerampok bank, mungkin punya kerjaan yang nggak bener, kerjanya nyambukin anak terus, mukul-mukul istri misalnya. Nah, itu akan ngefek ke perspektif kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya itu sama-sama namanya Bapak. Ya, gimana caranya kita bisa melihat Bapa di surga itu mengasihi kita, kalau kita bahkan nggak bisa mengampuni Bapak kita yang di dunia ini. Ya, ada pepatahnya begitu ya. Pepatahnya itu, kita nggak mungkin bisa mengasihi yang nggak kelihatan, kalau kita mengasihi yang kelihatan aja nggak bisa. Ya, kita nggak bisa mengasihi Bapa di surga yang tidak kelihatan, kalau kita nggak bisa mengasihi Bapa di dunia ini yang kelihatan. Ya, jadi kita harus bisa ngampuni dulu, kita harus bisa mengasihi dulu yang kelihatan nih. Nah, banyak dari kita yang susah mungkin mengasihi yang kelihatan ini, karena ya mungkin emang bukan salah kita juga, mungkin emang ayah kita tidak ideal gitu ya. Nah, tapi jangan sampai ayah kita yang tidak ideal ini merusak hubungan kita sama Bapa di surga. Ya, jangan sampai ayah kita yang tidak ideal
muka bumi ini merusak hubungan kita sama Bapa di surga, itu juga salah. Ya, itu salah kita lebih tepatnya, bukan salah mereka. Nah, kita harus berusaha itu. Karena percayalah teman-teman, akan sangat sulit ya mengasihi Bapa di surga kalau kita nggak mengasihi Bapa kita di bumi. Ini kita lihat ya hubungannya apa sih. Nah, contoh beberapa gambar Bapa yang salah. Tidak setia atau ingkar janji. Ya, banyak gitu ya. Misalnya kalau pas masih kecil ada anak dijanjiin, "Oh yuk kita ke pantai. Sabtu ini kita ke pantai." Janji, papa janji. Nah, akhirnya apa? Tiba-tiba, waduh, pas hari Sabtu, waduh, nak, maafin papa nak, papa ada kerjaan nih, nggak bisa nih papa. Wah, nanti papa beliin ini deh, beliin barang ini deh. Oh, tiba-tiba nggak dibeliin juga gitu ya, nggak pernah ditepatin janji ya. Jadi ingkar janji, nggak setia. Nah, jadi biasanya kalau orang yang tumbuh dengan ayah yang seperti ini, dia akan punya kecenderungan untuk sulit percaya sama omongan orang. Kenapa? Karena ya dia udah lihat setiap hari, setiap dalam hidupnya itu ya di keluarganya ya dia melihat, wah papa aku janjiin sesuatu nggak pernah ditepatin, akhirnya jadi susah percaya omongan orang, susah percaya sama janji orang. Nah, ini percaya nggak percaya teman-teman, ini juga pasti bukan ngefek sama hubungan kita sama orang lain. Kita akan jadi susah percaya sama janji firman Tuhan juga kalau kita nggak mengampuni ayah kita yang tidak setia dan mengampuni ayah kita yang ingkar janji. Kita pasti akan jadi punya gambar, aduh, papa aku di dunia aja nggak pernah setia sama janjinya, apalagi ini papa di surga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bilang, mana mungkin sih nggak ada hubungannya. Percayalah teman-teman, itu alam bawah sadar tuh ada. Ya, alam bawah sadar kita tuh bisa terpengaruh sama hal itu. Ya, jadi yang pertama, ini yang paling sering mungkin, suka ingkar janji, tidak setia. Nah, akhirnya kita jadi akan mempertanyakan firman Tuhan kadang-kadang kan. Masa sih Tuhan punya rencana yang indah buat hidup aku? Janji emang itu? Mungkin janji buat orang lain kali. Sama aku mah enggak lah. Nah, itu hal-hal kayak gitu biasanya juga kalimat tadi itu munculnya biasanya dari karena ini. Dari gambar Bapak yang salah yang tidak setia atau ingkar janji. Yang kedua, nah ini disiplin yang salah atau otoriter. Ya, sorry. Jadi disiplin itu bagus ya, nggak pernah ada yang bilang disiplin itu jelek. Bahkan kalau ada anak yang nggak didisiplin, hidupnya akan kacau anaknya. Disiplin itu bagus. Nah, tapi makanya di sini ada kata yang salah. Ya, disiplin yang salah tuh apa? Ya itu, disiplin yang salah tuh apa-apa, wah dipukul, wah apa-apa, wah dicambukin, apa-apa gesper misalnya. Anaknya nggak dikasih makan kalau begini, segala macam. Nah, jadi parah lah disiplinnya tuh toxic gitu ya, toxic. Dan kalau bahasa Inggrisnya abusive gitu ya, abusive. Nah, atau bisa juga dibilang otoriter. Ya, jadi anaknya nggak boleh ambil keputusan. Pokoknya keputusan harus pakai nama papa gitu. Nggak boleh kamu ambil keputusan. Kalau keputusan kamu nggak sesuai keputusan papa, itu kamu salah pasti. Nah, ini disiplin yang salah. Disiplin yang salah, nah akhirnya anak ini biasanya akan cenderung takut ambil keputusan sendiri misalnya. Ya, karena bukan takut ya, punya bawah sadar, wah kalau aku ambil keputusan sendiri kayak bakal salah nih, karena semua keputusan aku biasanya diambil sama papa. Ya, nanti papa juga pasti marah nih. Wah, kalau aku ambil keputusan tanpa keputusan papa, aku mau beli barang aja kayak kalau nggak ada keputusan papa, wah kayaknya serem lah gitu, aku bakal dimarahin segala macam. Nah, akhirnya jadi takut ambil keputusan, susah mandiri, atau bahkan kalau lebih ekstrim ya, kadang-kadang orang kayak gini, dia bisa akan jadi controller, ya, orang yang maunya dominan. Orang maunya dominan dalam arti, wah aku nggak mau diatur-atur, seumur hidup aku udah diatur sama papa aku. Masa aku mau misalnya mau beli es krim aja harus izin dulu, bahkan nggak dikasih kadang-kadang pakai duit aku sendiri. Apa itu? Es krimnya cuma 5.000. Nah, misalnya begitu. Atau mau beli Coca-Cola aja kayak, aduh, cuma 3.000. Masa aku harus izin papa aku dan itu bisa nggak diizinin? Apaan itu? Nah, kayak gitu dia akan jadi otoriter sendiri nanti ujung-ujungnya. Ya, dia akan jadi controller sendiri. Karena dia udah sering dikontrol sama orang tuanya, dia akan mau kontrol orang lain. Ya, dia nggak mau dikontrol sama siapapun lagi. Gitu. Nah, ini akhirnya akan jadi disiplin yang salah. Dan ini akhirnya akan jadi apa? Akan jadi orang yang suka membangkang dalam arti
Aku mah nggak mau diatur-atur sama firman Tuhan hidup aku. Keputusan aku ya keputusan aku. Kenapa aku harus diatur-atur sama firman? Nah, alam bawah sadarnya ada potensi seperti itu. Bahkan mestinya pasti ada lah, sedikit minimal. Nah, itu disiplin yang salah atau otoriter. Nah, tahun ini saya udah lihat gitu ya, wah ada orang yang pernah dekat sama saya, wah itu ayahnya otoriter sekali gitu, sampai serem sekali gitu ya, serem banget lah gitu. Dan sampai pikir, dulu saya pikir ayah saya otoriter, ternyata ini ada yang lebih serem lagi gitu ya, ada yang lebih serem lagi. Benar-benar nggak boleh diambil keputusan sendiri ya. Papa saya aja waktu itu saya mau ambil keputusan yang mungkin dia juga sebenarnya nggak setuju, tapi dia akhirnya bebasin saya gitu. Ya udah itu pokoknya keputusan kamu gitu. Nah jadi ternyata saya waktu itu juga mikir juga ya, ternyata papa saya nggak separah itu gitu, papa saya baik sebenarnya. Nah malah ada papanya orang lain yang kelihatannya baik di luar, ternyata otoriternya parah gitu ya. Saya cerita teman saya juga hampir semua nggak ada yang percaya lah, itu parah banget gitu otoriternya. Dan saya lihat anak-anaknya juga, wah semuanya diatur habis-habisan gitu. Kayak nggak boleh ambil keputusan kalau papanya nggak setuju. Nah, padahal anak-anak udah umur 25 tahun ke atas semuanya. Nah, itu serem ya, jadi ya serem, dan akhirnya kalau kita lihat nanti hidupnya, pasti orang yang kayak gitu akan gitu, takut ambil keputusan, susah mandiri. Atau kalau misalnya mereka mau mandiri sendiri, akhirnya punya punya kecenderungan, oke, aku nggak mau diatur-atur lagi, aku mau mandiri sendiri. Nah, akhirnya dia akan cenderung otoriter juga. Nah, ini akhirnya jadi apa ngomongnya ya, bahasa Indonesia jadi lingkaran setan gitu ya. Terus-terusan nanti muter muter muter, nah lingkaran setan jadi nanti ya. Oke, nah, disiplin yang salah. Yang ketiga, nah tadi ada disiplin yang salah, yang ini nggak disiplin. Ya ini ada juga yang kayak gitu ya. Mau salah, mau nakal, nggak pernah didisiplin. Nah ini salah satu contoh alkitabiahnya itu si Daud ya. Daud itu sebenarnya nggak bisa dibilang itu bapak yang baik sebenarnya. Kenapa? Anak-anaknya hampir nggak pernah ditegur lah ya. Bahkan Absalom aja tuh, kalau teman-teman tahu, Absalom anaknya Daud itu bisa sampai kayak gitu, itu sebenarnya kan efek nggak didisiplin ya. Parah jadi sebenarnya, bukan parenting yang baik. Nah, atau kadang-kadang anak yang nggak didisiplin, yang kayak kesana dimanja-manjain, oh nggak boleh dimarahin, anak ini jangan dimarahin, ini kan anak kesayanganku segala macam. Akhirnya kalau misalnya dimarahin dikit, misalnya dia nanti punya atasan gitu ya di tempat lain, punya apa guru misalnya, punya pemimpin rohani atau segala macam, negur dia akan bilang apa? Idih, bapak aku aja nggak pernah marahin aku, siapa dia marah-marahin aku? Nah itu kan juga sebenarnya kata-kata itu tuh saya kadang-kadang, kalau saya pernah dengar gitu beberapa kali sama orang gitu ya, itu sebenarnya kata-katanya itu bukan hal yang hebat loh ya, bukan hal yang bisa dibanggain. Kesana mereka mungkin mau banggain, papa aku tuh baik banget sampai nggak pernah marahin aku. Kok kamu berani marahin aku? Kan kesana mau bangga-banggain papanya yang terlalu baik gitu kan. Itu sebenarnya nggak baik gitu justru. Itu sebenarnya bukti bahwa itu sebenarnya dimanjain. Ya, itu bukti dimanjain. Nah itu nggak baik. Nah akhirnya hidupnya jadi susah diatur orang. Susah diatur orang. Ya, itu juga manja lah ya. Anak yang dimanja tuh pokoknya nggak akan tumbuh dengan baik lah. Ya, kita harus orang tua yang baik juga harus bisa belajar buat berkata tidak kepada anaknya. Ya, itu tidak disiplin. Itu pasti akan ngefek. Terus keempat, sulit berkomunikasi. Nah, sulit berkomunikasi. Ada bapak yang kesannya kayak, wah, diem banget dah, males ngomong sama anaknya. Ya, apa-apa cuma, ya itu sampai ada yang bilang gitu ya, Pak, nilai aku 100. Pak, aku ranking 1 di kelas. Apa lagi? Pak, aku juara 1 lomba ini, satu Indonesia. Hmm. Atau lebih parah lagi, waktu itu pernah ada ya, Pak, aku hamil. Gak peduli, semuanya gak peduli gitu. Nah, itu contoh bapak-bapak yang sulit berkomunikasi. Nah, akhirnya jadi apa? Biasanya anak-anaknya bisa akan jadi pendiam, antisosial, ya, atau biasanya orang kayak gini dia akan sulit untuk berkomunikasi sama orang lain, dalam arti gini, ketika dia dijahatin orang lain misalnya, ditoksikin orang lain, mesti kan kita bilang, kalau kita ditoksikin orang lain ya kita bilang, kita konfront orangnya, aku tuh nggak suka begini segala macam. Nah
dia takut biasa, ada kecenderungan buat takut berkomunikasi, ya takut ngomong sama orang lah, jadi takut ngomong sama orang, atau bisa ada pendiam banget. Nah, ada teman baik saya yang pas dia SD sampai SMP itu nggak pernah ngomong. Teman baik saya loh ya, jadi sama saya pun nggak pernah ngomong. Udah kayak orang bisu, bukan nggak bisa ngomong lah ya, emang nggak mau bersuara aja, nggak mau bersuara, dan ngomongnya pakai bahasa isyarat. Dia cuma akan ngomong kalau ditunjuk guru, gitu, ditunjuk guru atau ditelepon. Jadi saya cuma ngomong sama dia lewat telepon. Kalau ketemu langsung nggak pernah dia bersuara. Nah, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Dia baru ngomong tuh SMA kayaknya. Nah, sampai sekarang pun dia juga kalau saya tanya kenapa sih dulu begitu, dia juga nggak bisa jawab. Nah, tapi setelah pas ikut hati Bapak ini, sesi hati Bapak ini, dia baru bilang kayaknya ini karena papanya sulit berkomunikasi sama dia. Jadi dia kayak gitu. Nah, itu dulu sampai dibilang orang bisu gitu. Padahal dia bisa ngomong. Ya. Jadi itu salah satu hal yang ngefek juga ke kita kalau kita punya gambar bapak yang salah, sulit berkomunikasi. Ayah kita di dunia ini sulit berkomunikasi. Kesannya nanti kita sama Tuhan juga bisa ngefek. Kenapa? Aduh, aku ngapain sih doa? Aku ngapain sih deket-deket sama Tuhan? Toh juga aku ngomong sama dia juga dia nggak bakal jawab. Nah, dia juga nggak bakal dengerin mungkin. Dia, atau mungkin ya Tuhan juga nggak peduli lah. Aku mau ngomong apapun juga dia nggak bakal peduli. Ya, ayah aku nggak peduli, ngapain dia peduli sama aku? Nah, ada kecenderungan kayak gitu. Sulit berkomunikasi. Ya, berikutnya. Nah, kurang menghargai dan membanding-bandingkan. Ya, jadi nggak pernah dipuji. Ya, banyak kan ada orang-orang yang haus pujian ya. Orang-orang yang haus pujian, pengen diakui karena ya dia nggak pernah dihargai sama bapaknya sendiri. Nah, ini salah satu saudara saya ada yang begini nih. Nah, kayak kesana tuh kayak butuh pengakuan banget gitu. Butuh pengakuan tuh sampai parah banget lah. Jadi semua dia pembisnis gitu ya, dia pembisnis dan akhirnya semua bisnis orang dikomenin gitu, dikomenin negatif. Kecuali yang udah sukses banget lah. Ya, tapi kalau yang masih bisnis-bisnis yang biasa, yang masih dalam proses gitu ya, dia akan ngejek semua pembisnis-pembisnis yang masih dalam proses. Kecuali yang udah kaya, konglomerat segala macam, ya dia mungkin nggak akan ngejek. Jadi dia punya kecenderungan kayak gitu. Dan ada ayah yang membanding-bandingkan. Ya, kamu lihat tuh anak tetangga kita tuh, lihat dia tuh nilainya bagus-bagus, kamu tuh nilai tuh nggak ada yang bagus. Nah, mestinya dia yang jadi anak papa, kamu anak papa bukan. Nah, itu kan aja udah perkataan yang nyakitin sebenarnya kan, kita sebagai anak denger kayak gitu. Kita dibanding-bandingin, kita nggak dihargai, terus kerja dibanding-bandingin terus sama orang. Kamu lihat tuh anak sebelah tuh, dia tuh kerja setahun aja bisa kirim papa liburan bisa kirim papanya liburan ke Amerika. Nah, kamu kirim ke pulau lain di Indonesia ya nggak bisa. Nah, itu kan juga udah kayak banding-bandingin banget. Ya, terus-terusan dibanding-bandingin. Akhirnya orang yang kurang menghargai dan dibanding-bandingin terus, biasanya dia punya kecenderungan buat cari pengakuan, sombong. Biasanya dia akan banding-bandingin diri, aku mah lebih hebat daripada dia, karena nggak pernah dihargai. Jadi dia, ya orang yang ngomong kayak gitu kan, aku kan lebih hebat, itu kan sebenarnya pengen dihargai. Ya, itu pengen dipuji sebenarnya. Nah, itu akan jadi sombong, atau bisa juga malah jadi kebalikannya, jadi rendah diri. Aduh, aku mah nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Ya, papa aku aja nggak pernah apresiasi aku, nggak pernah lihat aku ada yang bener. Aduh, kerjaan aku mah nggak ada yang bener dah. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga salah satu yang mungkin orang jarang tahu, ada yang namanya workaholic. Workaholic. Ya, jadi kerjanya kecanduan kerja gitu ya, kecanduan kerja. Percaya nggak percaya, kecanduan kerja, workaholic itu adalah salah satu hasil dari karena ini kurang dihargai. Ya, butuh pengakuan jadinya. Dia mau kerja yang benar supaya dia diakui sama orang. Ya, itu juga salah satu sifat yang kurang baik. Workaholic, jangan bilang makanya kerja itu bagus. Ya, kerja secukupnya, seperlunya, tapi nggak perlu sampai kecanduan kerja. Nah, kecanduan apapun tuh nggak ada yang baik. Ya, kecanduan apapun nggak ada yang baik, termasuk kecanduan kerja. Nah, jadi itu salah satu yang
kurang baik ya kalau kita workaholic kayak gitu. Terus ya mungkin kalau dihubungin sama hubungan kita sama Tuhan, kita kan merasa begitu pasti. Wah, Tuhan kok lebih bekatin dia ya pada aku ya. Hidup dia kok kayak lebih enak sih. Kayak dia biasa aja kok, tapi Tuhan kayak lebih bekatin dia ya. Nah, pilih kasih kan jadinya kan. Nah, pilih kasih. Oh ini, sorry, pilih kasih itu yang selanjutnya ya kayaknya. Baru saya inget. Nah, itu ada kasih bersyarat ya, pilih kasih. Ya. Tuhan tuh pilih kasih sih Tuhan. Nah, karena bapaknya juga pilih kasih. Mungkin. Ya, misalnya dia punya, bapaknya punya 2 anak, kita sama saudara kita. Wah, dia tuh kayak kalau dapat nilai 100 dibeliin mobil, lah aku dapat nilai 100 es krim aja nggak boleh. Nah kayak gitu misalnya ya, ekstrimnya begitu ya. Jadi kasih bersyarat contohnya selain pilih kasih bersyarat tuh kayak oh kalau kamu mau mau apa ya, misalnya kamu mau punya handphone misalnya, kamu harus nilainya harus 90 gitu, bersyarat jadi kasihnya. Kalau nggak apa-apa, nggak mau beliin kamu apa-apa. Nah itu kan juga ada syaratnya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu buat motivasi, tapi uh, kalau dilakuin secara toksik terus menerus, nah itu akan ngefek ke gambar anak ya. Anaknya juga pasti akan merasa, aduh kok bapakku begini sih, kok aku mau ngapa-ngapain syaratnya banyak banget, punya mau hal simple aja susah banget, mau liburan aja susah banget, mau jalan-jalannya susah banget, syaratnya banyak segala macam. Nah, pilih kasih. Nah, biasanya itu akhirnya kita punya kecenderungan buat jadi apa ngomongnya, iri hati. Ya, iri hati sama orang lain. Kok kayaknya dia lebih diberkati daripada aku sih? Kok kayaknya dia begini enak banget. Aku kok udah kerja keras begini aja, aku nggak naik-naik jabatan. Dia kayaknya kerjanya biasa aja, tapi kok dia naik jabatan sih? Wah, ini bosnya pilih kasih nih, segala macam. Nah, kayak gitu. Ya, sama hubungan kita ke Tuhan juga begitu biasa. Tuhan lebih berkatin dia daripada berkatin aku segala macam. Yang ketujuh, salah satu contohnya adalah pelecehan seksual orang tua kepada anak. Nah, ini udah jelas ngaco lah ya, nggak perlu dijelasin panjang. Tapi ini salah satu gambar yang akhirnya merusak gambar bapak di hidup seorang anak. Yang ada pendeta terkenal, kalau teman-teman tahu, saya nggak usah sebut namanya. Pendeta terkenal yang dia dari kecil, dari remaja, dia tuh diperkosa sama bapaknya sendiri sampai dia umur berapa ya? Sampai dia umur 18 mungkin ya, dari remaja sampai 18 tahun. Dia dilecehin seksual sama papanya sendiri ya, dan akhirnya dia pernah sampai cerai sekali ya. Pokoknya dia nggak mau dikontrol laki-laki lah, karena dia merasa udah dikontrol laki-laki gitu. Jadi dia agak anti dengan laki-laki yang mengatur-ngatur jadinya. Ya semua ini kebanyakan terjadi di kehidupan kita. Mungkin ada salah satu ciri ini yang terjadi di kehidupan teman-teman punya bapak yang kayak gini. Yang percayalah, kalaupun nggak ada di sini mungkin ada sifat-sifat lain yang salah gitu ya. Dan itu pasti ngefek teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatiin semua orang yang hidup kacau, teman-teman sebutlah misalnya pengendara narkoba gitu. Itu pasti hubungan sama papanya nggak baik. Ya pasti papanya salah satu dari gambar yang nggak baik ini. Nah, mungkin ada yang kadang-kadang ada yang suka ngelawan gitu ya. Ah, masa sih ada tuh pengendara narkoba yang deket sama papanya sendiri. Nah, ternyata papanya pengendara narkoba juga. Sama aja gitu ya. Kacau ketemu kacau. Itu kan bapaknya pengendara narkoba juga, itu kan sebenarnya bukan gambaran bapak yang baik juga. Walaupun mungkin kesana deket sama anaknya. Atau ada juga yang itu bintang film porno dekat tuh sama mamanya. Ya, dekat sama mamanya, ternyata mamanya bintang porno juga, ya bikin film barengan gitu. Ada kayak gitu, ya ada. Di dunia ini nyata lah kayak gitu. Nah, intinya apa? Intinya dekat atau nggak dekat sebenarnya bukan ukuran itu punya bapak yang baik, punya figur yang baik atau enggak. Nah, tapi lebih ke kitanya nih. Nah, kita tuh kalau hidup kita nggak benar, biasanya 99,9999% itu pasti hubungan dengan papa kita tuh pasti ada yang salah ya. Papa kita mungkin kurang jadi bapak yang ideal. Nah,
Sekarang aku mau kasih lihat teman-teman satu video yang bikin aku nangis pas retret sebenarnya. Mungkin teman-teman juga bisa rasain ini kasih bapak tuh sebenarnya kayak begini nih. Ya kasih bapak tuh kayak gini. Oh, for love the Father gave, for only love can make a way. Oh, for love the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing, oh, for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Is you, Lord. Ya, jadi itu video yang pertama kali aku jadi nyadar, oh ternyata bapak tuh kayak gitu, dan aku punya gambar bapak yang salah selama ini ya. Papa aku juga sebenarnya bukan papa yang ideal. Papa aku cukup otoriter, nggak seotoriter yang aku pikir sebenarnya akhir-akhir ini, tapi tetap sebagai anak pas masih kecil aku pun merasa wah ini papa aku lumayan parah. Jadi saya tuh dulu ngomong apapun salah gitu ya, ngomong apapun salah. Dan akhirnya
ya saya jadi malas ngomong waktu itu sama semua orang tua saya, sama keluarga saya malas ngomong. Kenapa? Setiap kali ngomong disalahin dan waktu itu saya juga bingung. Eee, Waktu itu bahkan nenek saya sendiri ngomong ya, "Aduh, kamu tuh kasihan deh. Kamu tuh ngomong bener disalahin, ngomong salah disalahin juga. Mendingan nggak usah ngomong dah." Nah, sebagai anak kan saya juga mikir, "Ya juga ya, ngapain ya ngomong ya kalau dua-duanya disalahin ya, mendingan nggak usah ngomong sekalian," gitu. Nah, akhirnya saya jadi males komunikasi sama mereka. Sampai akhirnya saya ngerti ini dan akhirnya baru saya ambil keputusan, oke saya harus ngasih mereka dan akhirnya, eee, susah, awalnya pasti susah, saya nggak bohong. Nah, tapi saya akhirnya bikin perubahan di hidup saya cium papa mama saya. Saya satu-satunya anak dari 3 saudara yang masih cium papa mama saya itu saya. Jadi makanya mereka lumayan baik sama saya sekarang dibandingkan mereka yang lain karena kakak-kakak saya tuh semuanya udah kepahitan semua. Kakak saya yang pertama sangat kepahitan, kakak saya yang kedua kepahitan juga. Ya saya nggak perlu kasih lihat kayak gimana ciri-cirinya. Kalau teman-teman kenal pasti tahu lah mereka kepahitan sekali sama papa mama saya. Nah, jadi suka ya kurang ajar juga sama papa mama saya gitu mereka. Tapi akhirnya saya berhasil bikin perubahan ya sebagai orang yang ikut Tuhan, saya berhasil bikin perubahan. Saya satu-satunya anak di keluarga saya yang masih cium papa mama saya sampai detik ini. Ya sampai tahun ini saya masih cium papa mama saya. Kalau ulang tahun, kalau misalnya saya lagi mau pergi segala macam, saya biasa kan cium papa mama saya. Nah, jadi mungkin teman-teman ngalamin itu punya papa yang kurang baik, nih saya tampilin sekali lagi ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya papa yang kurang baik, ya papa yang nggak ideal, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang papanya udah nggak ada lagi di dunia ini, ya udah meninggal dan akhirnya jadi nggak punya figur bapak yang baik, jadi ya bukan figur bapak yang baik ya, figur bapak aja nggak ada. Itu bukan salah teman-teman, ya bukan salah teman-teman. Kita nggak bisa ngatur papa kita kayak gimana dan mungkin papa kita kayak begini ya karena kakek kita ya papanya papa kita itu juga mungkin kayak begitu ya. Kayak ada yang kampanyein ya, ada yang kampanyein ini harus stop di saya ya, nggak boleh lanjut ke anak saya nih, udah stop di saya aja ya. Kakek gituin papa saya gituin saya nggak boleh gituin anak saya, udah stop di saya harus berubah sebagai pengikut Kristus. Ya mungkin ada teman-teman yang bapaknya ingkar janji, ya nggak pernah tepatin janji, yang disiplin yang salah, segala sesuatu diatur harus sesuai maunya dia, nggak pernah disiplin kita, mungkin manja-manjain kita, itu pun walaupun terkesan baik, salah loh ya. Jangan pernah bilang itu bapak yang baik kalau nggak pernah disiplin. Terus sulit berkomunikasi, nggak pernah mau deket sama kita, nggak pernah mau punya hubungan sama kita yang intim, terus kurang menghargai kita, nggak pernah muji, terus banding-bandingin kita sama orang lain, mau ngelakuin yang baik itu pasti ada syarat ya, terus pilih-pilih kasih, ya orang lain kayak lebih dikasihi daripada kita. Nah, terus atau mungkin ada juga mungkin teman-teman yang ngalamin pelecehan seksual sama orang tua, ya kita harus maafin mereka. Ya, nggak gampang pastinya, pasti nggak gampang. Tapi ini sekali lagi, kalau kita nggak bisa ngampuni papa kita di surga, papa kita yang di dunia ini, kita juga nggak bisa mengasihi dia. Ya, kalau kita mau mengasihi papa kita yang di dunia ini, ya kita harus ngampuni dulu. Nah, kalau kita nggak bisa mengasihi papa kita yang di dunia ini, kita nggak mungkin bisa punya hubungan yang intim sama bapak kita di surga. Kenapa? Karena ya itu, kalau kita dengar kata bapak, kata papa, kata ayah, kata apalagi sih, father, kata daddy, nah itu kita alam bawah sadar kita akan langsung kayak wah father, wah daddy, wah ini orang yang menghancurkan masa kecilku, ini orang yang begini hidup aku. Nah, padahal bapak kan nggak kayak gitu. Nah, jadi ini makanya setan berusaha merusak gambar Bapa di hidup kita karena itu. Kita akan jadi susah punya hubungan sama Allah Bapa. Ya, kita nggak mungkin punya hubungan yang intim sama Allah Bapa kalau kita dengar kata Bapak, kata Daddy, kata Father, kata Papa, ya itu udah kayak kesana ingetnya tuh yang jelek-jelek. Wah, aku pernah digini sama papa aku. Ya, gimana caranya kita bisa rasain kasih Bapak di surga kalau kita dengar kata Bapak itu kayak kesana memori-memori jelek doang yang selalu ada.
Kalau teman-teman tahu kata Aba, ini sebagai penutup, kalau teman-teman tahu kata Aba, ABBA, Aba itu sebenarnya bukan father, Aba itu daddy. Jadi kalau orang yang anak-anak yang tinggal di bahasa yang emang bahasa itu gitu ya, saya lupa itu bahasa apa ya. Tapi pokoknya kalau anak-anak yang tinggal emang bahasa sehari-hari bahasa itu, mereka di jalan bisa tinggal aba. Nah, artinya apa? Daddy. Nah, jadi bukan father. Kalau father tuh kesannya formal gitu ya. Kalau daddy itu lebih ke panggilan sayang. Nah, mereka jadi panggil aba tuh mesti kayak gitu. Aba. Nah, daddy. Nah, percaya nggak sih teman-teman? Bapak kita di surga tuh dedinya kita. Ya, dedinya kita. Itu abahnya kita. Jadi pengen punya hubungan yang intim sampai kayak gitu. Bukan kayak Bapak di surga. Ya, aku jarang doa kayak gitu. Kalau teman-teman doa kayak gitu juga pasti mesti teman-teman tahu deh. Kalau kita doa kayak Bapa di surga, kayak kesan formal banget, kita akan susah punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena Tuhan tuh kalau kita mau punya hubungan yang intim sama Tuhan, ya justru kita ngomongnya harus kayak biasa, ngomongnya yang intim, bukan ngomong formal kayak pidato gitu ya, doa kayak pidato. Ya, kita harus punya hubungan sama Bapa kita di surga. Ya, mau lihat contoh yang ekstrim, kalau teman-teman tahu ada istilah sugar daddy. Ya, sugar daddy. Kenapa cewek-cewek itu bisa punya sugar daddy, tertarik sama cowok yang lebih tua? Ya karena itu gak ada gambar bapak, jadi mereka cari gambar bapaknya lewat cowok-cowok yang kayak begitu. Ya cowok-cowok yang lebih tua yang bisa kayak wah happy ya dikasih duit ya, happy ya diperlakuin, dipuji-puji ya segala macem. Nah itu sugar daddy kan kayak gitu, daddy issue segala macem. Semua kalau teman-teman perhatiin semua muncul dari situ. Nah, mungkin teman-teman sadar sekarang juga, ya ini sebagai penutup, mungkin teman-teman sekarang sadar juga ada beberapa sifat kita yang jelek. Saya pun lagi mengkoreksi juga. Mungkin ada sifat-sifat jelek kita, sifat-sifat jelek saya, sifat-sifat jelek kamu yang isinya yang penyebab sifat jelek kita itu munculnya karena ini kita punya gambar bapak yang salah di hidup kita. Nah hari ini teman-teman, kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang baik, kita harus mulai ngampuni bapak kita dulu. Baru kita lihat ada perubahan juga di sifat kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, mungkin hari ini kami diingatkan lagi. Kalau emang kami udah pernah dengar, biarkan kami keinget lagi Tuhan hal ini. Kalau emang kami pertama kali dengar tentang ini, buat kami sadar Tuhan, kalau kami harus mengampuni ayah kami. Walaupun mungkin ayah kami ada yang mungkin memang terkesan jahat atau mungkin terkesan baik, tapi dalam arti yang uh, tidak mau disiplin, manja-manjain kita. Kami mau Tuhan punya gambar Bapa yang ideal, dan kami tahu gambar Bapa yang ideal pasti hanya bisa digambarkan oleh Engkau Tuhan. Ya, kami manusia, Papa kami juga manusia. Kami semua Tuhan punya kelemahan. Ya, tapi kami tahu Tuhan, walaupun mungkin Papa kami di sini belum berubah, tapi kami yang bisa berubah Tuhan. Mungkin Papa kami masih nggak benar, Papa kami mungkin masih kurang baik, tapi kami bisa berubah Tuhan dengan kami bisa mengampuni mereka terlebih dahulu. Ya kami mau ambil keputusan Tuhan buat ngampuni Papa kami. Kalau misalnya ada di antara kami juga yang bahkan sudah tahu tentang ini tapi kami belum mengampuni Papa kami, kini juga Tuhan kami ingin mengampuni. Ya mungkin dengan kami mengampuni mereka juga mungkin belum berubah Tuhan, tapi setidaknya ada satu hal yang berubah, yaitu diri kami Tuhan. Biarkan diri kami yang berubah dulu Tuhan. Diri kami yang berubah sampai nantinya orang tua kami yang mungkin gak benar, yang orang tua kami yang mungkin kurang tepat perbuatan kepada kami, dengan melihat kami berubah, mereka juga bisa berubah Tuhan. Karena mereka lihat emang Tuhan bekerja lewat hidup kami. Ya Bapa, buat kami merasa intim dengan Engkau Tuhan, buat kami intim dengan Engkau Tuhan. Biarkan apa yang kami hidupi semuanya benar-benar menyenangkan hati-Mu, ya. Dan biarkan kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang indah, gak cuma sekedar tahu dari Alkitab, tapi kami benar-benar tahu
benar-benar tubuh, jiwa, roh kami tahu Tuhan, tanpa ragu sedikit pun kalau Kau punya rencana yang indah karena Kau Bapa yang baik. Dan kami rindu Tuhan selalu punya hubungan yang intim dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hidup kami akan lebih indah. Dan hari ini Tuhan kami mau beresin Tuhan. Mungkin ada kepahitan-kepahitan di hidup kami. Ya, biar kami renungkan Tuhan, apa perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin kami masih ingat dari Papa kami. Yang akhirnya ngefek ke hidup kami, ngefek ke sifat jelek kami. Kami mau beresin itu juga Tuhan. Kan kami mau patahkan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau patahkan itu. Kami mau lepaskan semuanya dalam darah Yesus. Dengan darah Yesus kami yakin kami bisa merdeka dari semua ini. Kami merdeka dari rasa pahit, kami merdeka dari trauma, kami merdeka dari hal-hal buruk yang merusak pikiran kami Tuhan, merusak sifat kami, merusak hati kami. Dan kami tahu Tuhan Kau rindu kami untuk pulih dan kami bisa pulih ketika kami punya kasih Bapa dalam hidup kami. Kami mau rasakan Tuhan, kami mau terima kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tahu kami bisa terima kasih-Mu, kami bisa rasakan kasih Bapa yang intim dalam hidup kami, dan akhirnya kami bisa berubah. Dan akhirnya Tuhan kami bisa jadi sempurna seperti Bapa kami di surga, sempurna seperti apa yang Kau mau. Ya, kami rindu itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pemulihan. Bahkan kami sebelum tidur nanti kami mengalami pemulihan Tuhan. Kami renungkan juga tentang ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.